Halo, shalom semuanya. Saat ini kita berada di era di mana kebebasan pribadi dijunjung tinggi dan dihormati. Setiap pribadi dapat secara bebas memilih sesuai kehendaknya sendiri. Namun di dalam iman Kristen, kita juga percaya akan adanya kedaulatan Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah menetapkan setiap rangkaian hidup kita. Konsep mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia inilah yang terkadang menjadi perdebatan. Apakah kedaulatan Tuhan membuat kehendak bebas manusia tidak berarti? Atau apakah kehendak bebas manusia dapat mengurangi kedaulatan Tuhan? Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia. Di dalam bahasan hari ini, kita akan sama-sama melihat beberapa pertanyaan seputar hal ini. Pertanyaan pertama dan menjadi pertanyaan sentral yang sering ditanyakan adalah, apakah kehendak bebas manusia melawan kedaulatan Tuhan? Pertama-tama, kita harus paham bahwa kehendak bebas manusia adalah pemberian dari Tuhan. Kejadian 1 ayat 26a berkata, manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Salah satu bentuk keserupaan tersebut adalah manusia diberikan akal budi untuk berpikir dan menimbang setiap keputusannya. Manusia tidak diciptakan seperti robot atau mesin yang hanya beroperasi mengikuti perintah sang operator. Dalam perjalanan hidup seorang manusia, banyak pilihan yang harus diambil. Sebagai makhluk berakal budi, manusia dilatih untuk dapat mempertimbangkan segala pilihan yang ada. Inilah yang disebut dengan kehendak bebas. Walaupun manusia diciptakan dengan kehendak bebas atas setiap pilihannya, Tuhan juga mengajar manusia untuk hidup bertanggung jawab, karena ada konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Inilah bentuk kedaulatan Tuhan, di mana Ia sebagai pencipta memilih untuk menciptakan manusia dengan kehendak bebas dan segala konsekuensinya. Ini sekaligus membuktikan bahwa kehendak bebas manusia bukanlah sesuatu yang dapat melunturkan kemahakuasaan dan kedaulatan Tuhan. Bila kehendak bebas dipakai manusia secara negatif, manusia menjadi bebas tanpa aturan, hukum, etika, dan moral. Hal ini dapat berakibat manusia menjadi makhluk yang liar. Tapi apabila manusia menggunakan kehendak bebasnya untuk memilih yang baik dan benar, maka ia dapat memaksimalkan potensinya sesuai dengan apa yang dirancangkan oleh Allah. Sehingga perlu diingat, meskipun manusia dipanggil untuk hidup dengan kehendak bebas, jangan sampai kehendak bebas tersebut digunakan untuk hidup dalam dosa. Sebaliknya, biarlah kehendak bebas itu dipakai untuk melayani dan berbuat baik atas dasar kasih sesuai dengan kerinduan Tuhan. Pertanyaan kedua mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, apakah Tuhan tetap bekerja di atas kehendak bebas manusia? Roma 8 ayat yang ke-28 tertulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan ayat tersebut, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu hal. Ini termasuk dengan setiap keputusan dan kehendak bebas yang manusia lakukan. Kehendak bebas manusia tidak akan melunturkan atau membatalkan kedaulatan Tuhan. Karena Allah juga dapat menunjukkan kedaulatannya lewat kehendak bebas manusia. Tidak ada kisah yang lebih baik untuk menggambarkan hal ini dibandingkan kisah perjalanan hidup Yusuf. Sewaktu semua orang dalam hidup Yusuf melakukan hal yang jahat kepadanya, namun Allah menggunakan perbuatan-perbuatan jahat tersebut menjadi jalan untuk memelihara sebuah bangsa yang besar melalui hidup Yusuf. Pertanyaan berikutnya mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, bagaimana menggunakan kehendak bebas dengan baik? Yesus Kristus dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 menyampaikan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bagian kedua dari ayat ini menunjukkan bagaimana Tuhan menghargai kehendak bebas manusia. Namun hal yang lebih penting adalah bagian pertama dari ayat ini, di mana untuk menggunakan kehendak bebasnya, manusia harus tinggal dan hidup selaras di dalam firman Allah. Lewat kalimat ini, Tuhan mengajarkan manusia untuk memiliki pengetahuan yang benar dan memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Saat manusia memiliki semuanya itu, dipastikan manusia tersebut akan memiliki kehendak bebas yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah lewat pembahasan hari ini, kita sebagai manusia sadar bahwa hidup kita telah dianugerahi kehendak bebas oleh Tuhan. Maka dari itu, kita harus menggunakan kehendak bebas yang kita punyai secara positif
untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, serta menjalankan rencana Allah atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom. Siapa yang merasakan sukacita hari ini? Haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Ia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menganjak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Shalom semuanya. Shalom. Haleluya. Bersukacita. Amin. Coba lihat kanan kiri. Katakan shalom. Shalom. Yes. Penuh dengan damai sejahtera, amin. Amin. Haleluya. Kita persiapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita. Kita satukan hati di dalam doa. Husyakala barata kalaba shikila barata kalabarata kalaba syakala barata kalaba shikila barata kalabarata kalabarata kalaba shikila barata kalabarata kalabarata kalaba shikila la 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 barata kala la 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 barata kalaba shikila la bashe Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa, Kau mengundang setiap kami itu untuk hadir Tuhan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyayangi kami, Engkau melindungi kami Tuhan. Kami bisa berada di tempat ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kesehatan yang baik bagi kami, keluarga besar yang baik Tuhan, pelayanan kami, pekerjaan kami, bahkan aktivitas yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami percaya itu adalah yang terbaik yang Tuhan berikan di dalam setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aba, berikan kami hati yang setia, hati yang haus Tuhan untuk mencari wajah-Mu. Bahkan setiap kami Tuhan Engkau perbaharui. Bahkan kami percaya Tuhan, pada saat kami datang ke tempat ini Tuhan, kami membawa Tuhan pergumulan kami, masalah kami ya Bapa. Tapi kami percaya pada saat kami pulang di tempat ini Tuhan, Tuhan telah memberikan sebuah kemenangan bagi setiap kami. Dan kami percaya
Tuhan akan menghibur Tuhan di dalam hadirat. Tuhan akan menguatkan Tuhan di dalam hadirat. Bahkan Tuhan akan sembuhkan di dalam hadirat. Bahkan Tuhan akan memberikan pemulihan Tuhan di dalam hadirat. Biarlah setiap kami Tuhan, tidak ada satupun Tuhan yang Kau lewatkan ya Bapa. Dan ajari kami Tuhan untuk buka hati kami Tuhan, sehingga Roh Kudus-Mu Tuhan akan bekerja Tuhan, pribadi lepas pribadi bagi setiap kami ya Bapa. Dan kami serahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Bila dari awal pertengahan sampai akhir Engkau yang akan beracara Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa. Dan kami percaya pada saat kami memuji dan menyembah Engkau, pintu surga itu terbuka bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya.
akan sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Kau memberikan kami wadah Tuhan sehingga kami bisa menabur ya Bapa. Dan setiap umat-umat-Mu Tuhan yang akan kembalikan ke kesepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Engkau Allah yang memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami mau Tuhan memberi dengan sukacita berasal daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian.
terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku rindu selalu menyenangkan. Kami mau sembah Engkau lagi-lagi. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku rindu selalu menyenangkan. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Dalam hadirat Tuhan, saya mengundang kita semua untuk berdiri. Panggil namanya Tuhan Yesus. Yesus, Buka hati untuk Dia. Dia telah hadir di tengah-tengah setiap kita. Pada saat kita bersama panggil Yesus, Dia akan hadir di setiap kita. Kau Lebih sungguh-sungguh panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Biarlah waktu yang tenang ini, biarlah kita yang berkata-kata sama Tuhan. Shikila, masyakala, barantakala, lalala, barantakala, lalala, barantakala, lalala, barantakala, masyakala. Lal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 a, barantakala, bu. Shikila, la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 , barantakala, lalalalalala, barantakala, masyikila, barantakala, masyakala. Shakala, la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 , barantakala, barantakala, bu. Dengan hati datang menghampiri Tuhan. Katakan, Tuhan kami rindu. Saya sungguh rindu. Sangat rindu Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Naungi Tuhan kami Tuhan. Bagi yang bisa bahasa Melayu, menguruh kita bersama-sama. Shakala la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 , barantakala, la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 , barantakala, bu. Shikila la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 , barantakala, 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 lalalalalala, bu. Berserulah kepada Dia. Shikila la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 , barantakala, barantakala, bu. Shakala la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 , barantakala, barantakala, bu.
tarik Tuhan, Engkau isi Tuhan. Yesus, Syakalalalasya. Haleluya. Shikilalalalalalasya, dengan suara lembut panggil namanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Ku tetap cinta. Katakan ku tetap cinta Tuhan Yesus. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan ku tetap setia. Ku tetap setia. Oh, ku tetap setia. Ku tetap setia. Haleluya. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia.
Ajar kami memahami makna cinta dan kesetiaan kepadamu, Amin. sehingga ini bukan sebuah lagu saja. Ya. Kami ini menjadi satu kehidupan dalam diri kami sebagai umat-Mu. Izinkan hamba menyampaikan isi hatimu. Darah-Mu menguduskan. Berkati umat-Mu Roh Kudus dalam mendengarkan firman Allah. Terimalah pujian umat-Mu kiranya menyukakan akan hati Allah. Amin. Di atas pujian Kau hadir. Amin. Dan ketika Kau mendengar pujian, Kau membangkitkan kepahlawanan-Mu Yes. dan menghancurkan setiap musuh dari umat-umat yang memuji-Mu, ya Yes, Bapa. Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah Tuhan, kami anak-anak mendengar. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Haleluya. Terima kasih Pak Erwin, percayaannya sama Ibu dan semua pengurus gereja untuk boleh saya hadir menyampaikan firman Tuhan. Selamat tahun baru. Baik kita semua, kan belum lewat Januari Pak ya. Masih segar-segarnya tahun baru. Wajah baru, berkat baru, mujizat baru, jiwa-jiwa baru akan Tuhan kirimkan tempat ini. Haleluya. Kita setiap ganti tahun tuh harus mempunyai satu keyakinan. Hal baru Tuhan berikan atas kita. Yang lama selesai. Sekarang kita akan kerjakan hal yang baru. Baik saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita buka Alkitab dalam Lukas 14 ayat 27. Lukas 14 ayat 27. Kita baca ayat-ayat ini sama-sama. Lukas 14 ayat 27. 1, 2, 3. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Amin. Tema firman pagi hari ini di minggu terakhir bulan Januari, salib dan masa depan. Amin. Haleluya. Bilang kiri kanan, salib dan masa depan. Haleluya. Alkitab tidak menulis begini, barang siapa tidak memakai kalung salib dan tidak mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Bukan bicara kalung salib, tapi pikul salib. Ini yang berat. Saya tadi lagu persiapan firman ini merinding. Ku tetap cinta walau badai menghantam dan sebagainya. Ku tetap setia. Memang ada ayatnya. Salib dan mengiringi Yesus tidak boleh terpisah. Salib itu berbicara tentang seorang murid yang mengalami penghinaan, mengalami penderitaan karena nama Yesus. Salib berbicara tentang bayar harga, ikut Tuhan. Dan saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, salib, memikul salib di hadapan umum pada masa itu merupakan tanda dari seorang penjahat yang akan masuk dalam pelaksanaan hukuman. Yesus disejajarkan dengan penjahat karena salib itu bicara tentang satu perlakuan yang telah melanggar undang-undang negara. Dan ternyata surga mengizinkan Kristus ada di situ untuk mengambil alih pelanggaran kita dan menyatakan diri kita dibenarkan olehnya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini pada pagi hari ini kita lihat dalam Ibrani 10 ayat yang kelima. Silakan dibuka lebih cepat. Ibrani 10 ayat 5. Karena itu, perhatikan, ketika ia masuk ke dunia, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku.
Yesus datang memberikan dirinya bagi kita. Dengan kata lain, saudara sekalian, Yesus datang ke dalam dunia. Kehendak Bapa di surga adalah meremukkan dirinya, menghancurkan dirinya di kayu salib, agar kita memperoleh kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Ini gak gampang. Dari surga dia turun ke kandang, kandang pun pinjam. Dia pinjam perahu Petrus, dia pinjam bukit, terus kalian taman Getsemani, dia pinjam kubur dan semuanya. Dan dia hidup melakukan hal yang baik, tetapi dia diperlakukan sebagai penjahat. Namun dia tidak pernah mengeluarkan kata hujat, benci, amarah. Kalimat yang paling hebat yang dia kenal di kayu salib, Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kalau saudara ada orang yang membenci saudara, mengambil harta milik saudara, saudara bilang, Bapa, ampuni mereka. Ya. Kalau ada yang rebut pacar saudara, Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan saudara nangis di kaki Tuhan, tapi keluarkan kalimat itu buat Tuhan. Jangan saudara, Tuhan hancurin orang itu, siksa mereka, enggak. Nanti Tuhan ganti yang terbaik buat saudara. Haleluya. Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata remuk itu dalam kata sifat itu hancur luluh, luluh lantak, dan hancur berkeping-keping. Jadi kalau saudara melayani Tuhan belum hancur-hancuran, belum apa-apanya, baru cuma ngocor keringat doang, belum apa-apa itu. Baru waktunya agak lama latihan tuh belum apa-apa. Saudara diminta datang latihan, kok latihan lagi? Itu belum apa-apa. Saudara harus dihancurkan dulu, baru itu jelas diri saudara sebagai pelayan Tuhan. Bilang kiri kanan, kalau cuma tersinggung itu belum apa-apa itu. Ditegur itu belum apa-apa, kecil. Dicuekin itu belum apa-apa. Jadi kadang-kadang kita membesarkan sesuatu yang sebenarnya sederhana banget, nggak terlalu heboh-heboh banget, kita gede-gedein. Aku diceritain, aku dicuekin, aku kok bisa diganti sama orang lain, padahal aku lebih hebat dari dia. Itu biasa-biasa saja, bukan luar biasa. Bilang kiri kanan, jangan mudah tersinggung. Orang Kristen terus dewasa. Amin. Ya. Makanya kata remuk di sini saudara sekalian tuh bicara tentang hancur berkeping-keping. Ya. Seperti piring yang dibanting, pecah, remuk. Kadang Tuhan izinkan kita berada di level itu, sampai diri kita kayaknya udah gak ada harga banget. Mungkin kita melihat diri kita gak ada guna lagi di dunia ini. Saat COVID-19 datang ke dalam dunia ekonomi hancur. Kemarin seorang datang sama saya, Pak, PT kami sekarang sudah mengalami kelemahan, nggak seperti dulu lagi. Saya langsung bilang sama dia, hidupmu tidak bergantung pada PT. Jadi engkau jangan ekspos PT-mu yang sudah lemah. Hidupmu bergantung pada Yesus yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Ya saudara sekalian, jangan saudara stres gara-gara COVID. Jangan saudara stres dengan perusahaan saudara mulai bangkrut. Jangan saudara mulai lihat, ini apakah 2022 ini lebih gila lagi daripada 2021? Apakah nanti aku akan hancur berantakan? Apalagi ada virus Omikron ini, aduh. Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, mau virus Omikron, saya lihat virus-virus ini kayaknya dari Yunani, bahasa Yunani semua itu, Omikron dan lain sebagainya. Saudara sekalian yang dikasih dalam, saya baru di vaksin 3 ya, Pfizer ya. Saya tadinya nggak suka tuh vaksin 3 itu, kayaknya udah selesai kok tambah lagi.
Tapi saya belajar taat pada pemerintah. Dan divaksin biasa-biasa saja. Nah, saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika bicara tentang remuk yang saudara sekalian dibanting seperti piring pecah dan sebagainya, adalah punya planning atas kita yang sangat indah, saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan. Kata remuk dalam kata kerja itu berarti memiliki gaya bentur yang hebat, gaya tekanan untuk mengecilkan ukuran kita. Sehingga saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, Pak Yohanes Pembaptis katakan, dia harus makin besar, aku harus makin kecil. Ya. Sehingga Allah kadang mengizinkan dunia dilanda COVID yang begitu hebat. Dunia dilanda satu situasi yang membuat dia mati langka, tak berkutik, dan tidak bisa lagi mengangkat dirinya. Ya, saya mengikuti kematian seorang yang cukup terkenal di Indonesia. Anaknya umur 28 tahun. Salah satunya depresi karena tidak bisa kemana-mana, nggak boleh keluar, nggak boleh ikuti kuliah karena takut dengan berbagai virus yang mengancam. Sehingga akhirnya dia mengalami tekanan dan tiba-tiba diserang jantungnya, meninggal. Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, Daud katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Saat saudara sedang mengalami tekanan hebat, saat saudara bingung, Alkitab hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah, itu sebabnya pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Allah tentang salib dan masa depan kita, agar kita tidak terjebak dalam paradigma yang keliru, paradigma yang salah, seakan-akan peristiwa COVID, seakan-akan situasi yang melanda dunia ini telah menghancurkan diri kita, telah membuat kita miskin dan tak berguna, setelah mematikan langkah kita. Tidak. Rancangan Allah tetap hebat, dahsyat dan luar biasa atas kita. Ya. Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus bersedia masuk dalam peremukan. Amin. Amin. Bilang kiri kanan, aku bersedia diremukin. Aku bersedia. Udah asik. Wah, asik. Mantap itu. Saya dari dulu, dari tahun 96 nampung anak pastori ya, sampai sekarang. Saya tukang bercanda, tukang ketawa. Tapi kalau saya lagi didik anak pastori, itu sampai nangis-nangis mereka. Karena saya suruh bangun pagi-pagi, doa, pelayanan, tidak boleh lalai, tidak boleh malas. Kadang saya kasih tugas-tugas yang menjengkelkan mereka. Latihan pembentukan karakter. Ya. Akhirnya mereka jadi, sekalian. Jadi hamba Tuhan yang siap dibentuk dan dipakai. Jadi saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, diremukan itu tidak enak. Tidak enak, saudara sekalian. Karena kebiasaan kita senangnya yang biasa-biasa saja, yang normal-normal saja, yang gak boleh mengganggu perasaan saya, yang gak boleh mengganggu pikiran saya, yang gak boleh mengganggu zona aman saya. Saya ingin katakan kepada saudara, kalau saudara mempunyai sebuah paradigma seperti itu tahun 2022, saudara tidak akan mengalami terobosan dalam kehidupan saudara. Hidupmu akan biasa-biasa saja. Karena Allah kita luar biasa, bukan Allah yang biasa-biasa. Itu sebabnya Allah ingin memakai kita secara luar biasa. Jadi kalau kita ini belum diremukan, belum dihancurkan, ya belum layak di depan Tuhan. Tuhan masih jauh dari kita. Karena kita kayak masih anak-anak, maunya masih ninak bobo gitu. Kalau lagi nangis dikasih permen diem. Oh enggak, saudara sekalian. Dalam permukaan itu, saudara sekalian, dihantam diri kita dari segala sisi. Ya. Anak saya itu seorang yang paling hobi makan. Kalau boleh saya katakan, tidak ada pantangan bagi dia untuk makan. Setiap kali saya tegur, dia lawan saya, dia biasa saja, dia nggak anggap sepele saja. Apa saja dia makan pokoknya. Minum kopi, kayak makan goreng-gorengan. Kayak.
Dan banyak pokoknya yang dia kerjanya makan, kadang pesan dari Gojek, diem-diem udah datang pesanan. Dia, waduh, mamanya hobi makan sekalian. Saya bilang, bawa timbangan, timbang dirimu. Gak mau katanya, takut nanti ketinggian nanti. Timbangan takut berat. Dia memandang sepele. Akhirnya tanggal 30 Desember dia mengalami sakit yang hebat. Dihajar. Satu malam sampai pagi, berteriak lebih dari orang melahirkan. Kenapa? Hantam di asam urat. Karena kakinya membengkak, perutnya membengkak, dan keras kakinya. Overdosis ya. Obesitas. Kegemukan. Bilang kiri kanan, jangan gemuk. Jangan gemuk. Sekali lagi, jangan gemuk. Jangan gemuk. Tahu sekarang anak saya turun berat badannya 16 kilo dari 115. Jadi hantam asam urat, berteriak setengah mati. Dan sejak saat itu dia mengalami satu kondisi yang tidak menyenangkan. Dia pikir mati tuh hari-hari itu. Taunya dia mati. Karena sakitnya itu belum pernah dia alami. Dia berteriak sekenceng-kencengnya di lingkungan itu. Dan saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, setelah itu baru dia merenung tentang kebaikan Tuhan. Dokter bilang ini kayaknya gejala bocor ginjal. Karena membengkak semua sampai perut. Membengkak baru keras. Takutnya bocor ginjal. Dan terjadi pembengkakan di jantung dan juga paru-parunya penuh cairan. Proses. Ajaibnya tanggal 8 Januari periksa dokter di awal bros. 3 rumah sakit kami lalui. Dokter jantung katakan Afdalun, jantung anak Bapak normal, sehat. Beri kemuliaan bagi Allah. Hanya dihajar dulu deh. Sejak saat itu sampai sekarang, biasanya porsi makannya itu gunung. Dan biasanya makan diam-diam, sembunyi-sembunyi. Biasanya datang paket makanan, kuat makanan, minum susu dan semuanya. Aduh, kalau bisa semuanya tampung di sini kumpul. Tapi kali ini tidak lagi ditegur, udah tahu dia nggak boleh terlalu banyak makan. Bilang kiri kanan, makan secukupnya. Makan secukupnya. Jangan saudara makan diem-diem di kamar. Saudara pikir enak, ya habis itu siap dihajar nanti suatu saat. Allah punya rencana yang besar atas kita. Ya. Ingat saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gembala saudara tuh bodinya keren. Sama ibu gembala udah pasti bodi-bodi kayak gini. Ya. Jadi kita nggak usah terlalu gemuk-gemuk banget. Ya. Karena memang itu takaran Tuhan buat kita semua, saudara sekalian. Nah, itu sebabnya di dalam Yeremia, saudara sekalian, pasal 7 ayat 23, Yeremia 7 ayat 23, hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka, dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Allah punya planning dan rencana atas kita cuma satu, agar kita happy, bahagia, nggak susah. Jadi di dunia dengan berbagai gejolak yang terjadi, tugas kita bukan kontrol tentang situasi dan saudara mengikuti dengan teliti sampai lupa firman Allah, sehingga pikiran kita terganggu, terkacau karena lihat situasi yang ada, dan akhirnya hilang damai dalam diri kita. Ya. Saudara sekalian, tugas kita adalah ikuti seluruh jalan Allah dan perintahnya, kita pasti bahagia. Kita akan melihat bagaimana kehidupan yang belum diremukan itu. Yeremia 48 ayat 11.
Yeremia 48 ayat 11. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Moab hidup aman dari sejak masa mudanya. Ia hidup tenang seperti anggur di atas endapan. Tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempat yang lain. Tidak pernah masuk ke dalam pembuangan. Sebab itu rasanya tetap padanya dan baunya tidak berubah. Ayat ini saya harap menjadi perenungan yang sangat serius atas kita. Kenapa? Salah satu kebiasaan kita berdoa adalah doa-doa yang sederhana-sederhana saja. Dan kita juga tidak mau mengalami satu kelonjakan kehidupan yang lebih meningkat. Bagi kita kadang-kadang ya penting dapat makan udah cukup, hidup sederhana aja udah cukup, ala kadarnya udah cukup, biasa-biasa saja sudah cukup. Kita lupa bahwa Allah kita mempunyai master plan yang luar biasa atas kita. Amin. Allah kita ingin membawa kita memasuki satu kehidupan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Dia tidak menciptakan kita untuk menjadi manusia yang biasa-biasa saja. Saat saudara datang kepada Allah, Allah terima saudara apa adanya. Tetapi saat saudara percaya pada Allah, Allah tidak mau saudara apa adanya. Amin. Allah mau saudara mengalami satu lonjakan iman dan mengalami grafik kehidupan yang melejit, bukan mendatar atau menurun. Planning Allah atas kita nggak main-main. Serius. Yang ada di pikiran saya untuk kedua anak saya harus the best. Selain saya sekolahkan anak saya juga tersungkur di kaki Tuhan supaya mereka punya masa depan yang terbaik. Saya menyekolahkan, saya doakan kontrol hidup mereka agar ikut jalur Allah sehingga hari depan mereka indah. Kalau saya dipanggil Tuhan, penting anak-anak udah tahu bagaimana hidup di dalam Tuhan dan punya masa depan. Nah, saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 2022 ini cara doa kita harus berubah. Belah kiri kanan, 2022 berubah. Iya, berubah. Harus berubah banget. Yang tadinya biasa-biasa harus luar biasa. Yang tadinya malas berdoa harus tambah doanya. Dan saudara harus giat dalam banyak hal, tingkatkan skill saudara agar Allah siap memakai hidup saudara secara luar biasa. Amin. Tuhan mau kita dahsyat. Tuhan mau kita mengalami perubahan. Ya. Jadi saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan kita ikuti jejak laba-laba. Tahu jejak laba-laba? Rumahnya dari dulu gitu-gitu aja. Gak ada inovasi. Gampang gitu, ditawar gampang rusak dan lain sebagainya. Jadi kita tahun kemarin, tahun ini harus berbeda. Jangan sama. Harus mengalami peningkatan, perubahan, kemajuan dalam kehidupan saudara. Kalau saudara lihat dompet saudara kosong, menipis, jangan salahkan lingkungan. Karena dirimu gak mau berubah. Harus berubah. Pak Yakub dulu katakan, sedikit berdoa, sedikit berkat. Banyak berdoa, banyak berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Jadi kalau saudara buka dompet kosong, ini jarang doa nih. Ini jarang doa nih. Lalu dompetnya banyakkan isi kartu nama, ATM expire, nah ini kurang-kurang doa ini. Jadi kalau ATM-nya bagus, tebal, wah, banyak berdoa. Jadi saudara yang memilih mau banyak diberkati atau tidak. Kalau mau banyak diberkati, banyak berdoa. Iya, saudara harus punya waktu sendiri berdoa. Saudara berpikir kalau saudara bekerja mati-matian pasti diberkati Tuhan. Coba kita lihat ayatnya, Mazmur 127 ayat yang kedua. Mazmur 127 ayat yang kedua. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu. Coba lihat.
Saudara begadang mikirin gimana strategi ekonomi supaya maju, bagaimana dagangku supaya laku dari pagi sampai malam. Saudara begadang, waduh, tetap aja susah hidupmu. Tuhan bilang, aku berikan kepada orang yang kucintai pada waktu tidur. Saudara bergaul karib dengan Tuhan, Amin. langit bumi Tuhan berikan kepada saudara. Amin. Itu saja. Dia, jangan saudara menyiksa diri untuk membangun ekonomi saudara dan mengabaikan hal-hal rohani dalam kehidupan saudara. Nggak bisa. Ilmu saudara terbatas. Petrus malam-malaman gagal menangkap ikan. Dia sebagai seorang ahli nelayan, dia tahu jam menangkap ikan itu malam. Yesus suruh nangkap pagi. Rusaklah ilmu perikanan itu. Dibuat rusak oleh Yesus. Dari dulu sampai sekarang, waktu yang tepat menangkap ikan itu malam, Yesus pagi. Malam-malaman dia udah gagal. Tuhan bilang, balik, tebarkan lagi. Waktu dia tebarkan, itu jalannya hampir koyak. Satu perahu nggak muat, dia panggil temannya lagi. 2 perahu untuk menangkap, berkatalah pagi-pagi. Apa nggak bingung Petrus itu? Disitulah rumusan kepakarannya dihancurkan oleh Tuhan. Ternyata kalau ikut Tuhan itu dipermudah. Kalau kita tidak ikut Tuhan, kita yang mempersulit diri kita untuk meraih keberhasilan. Tapi kalau kita dekat Tuhan, yang sulit jadi mudah, yang tidak mungkin jadi mungkin. Amin. Hukum alam bisa dirubah oleh hukum Allah. Dahsyat Allah kita, saudara. Sejago-jagonya Petrus nangkap ikan, dia dikejutkan oleh Yesus. Ambil ikan, yang pertama kau dapat buka mulutnya, ada uang di dalamnya. Orang biasanya nyimpen uang di bank, di lemari, di berangkas. Yesus nyimpen uang di mulut ikan. Stres, saudara. Stres. Tidak ada konglomerat di dunia ini yang nyimpan uang di mulut ikan. Nyari itu ikan, hilang uangnya. Pasti hilang. Yang mana ikan kutat tadi? Yesus suruh Petrus kali ikan. Yang pertama kau dapat buka mulutnya, ada 4 dirham. Coba bayangkan, tukang ikan ini stres. Sejak aku nangkap ikan belum pernah ada uang di mulut ikan. Ini orang siapa sih sebenarnya? Dia suruh nangkap ikan pagi-pagi, dia suruh nangkap ikan, buka mulut ikan, ada uang. Tuhan membongkar balik orang pakar, menjadi dibuat bodoh di mata Tuhan, sehingga akhirnya dia akan termangu-mangu. Hebat kali dia ini, hebat kali dia ini. Allah sedang membuat diri kita supaya kagum dengan dia, bukan kagum dengan keahlian kita. Karena keahlian kita tuh nggak laku bagi Tuhan. Keahlian kita nggak laku, kecuali kalau kita pakai untuk kemuliaan Allah. Laku kali keahlian kita. Nah, saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, kita kembali ke Yeremia 48 ayat 11. Moab hidup aman. Perhatikan, orang yang maunya hidup aman sejak masa mudanya, orang yang mau hidupnya tenang, dia hidup tenang, aman, tenang, tidak mau ada gangguan, tidak ada yang mau yang mengkritisi, tidak ada yang mau diubah cara hidupnya, maunya tenang saja, tidak boleh terganggu jiwaku, hatiku, pikiranku, perasaanku, dompetku nggak boleh terganggu, harus tenang. Apa kata Alkitab? Orang seperti itu seperti anggur di atas endapannya. Dikatakan tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain. Apa maksudnya, saudara sekalian? Artinya apa? Hidupnya tidak berdampak. Hidupnya tidak berdampak. Kemudian apa? Hidup hanya untuk diri sendiri. Dan yang paling ngeri, potensi hebat, skill yang luar biasa, tidak dinikmati banyak orang. Karena dikatakan apa? Seperti anggur di atas endapan yang tidak dituangkan dari satu tempayan ke tempat yang lain, sehingga orang tidak merasakan enaknya anggur itu. Dia nggak kepake.
Jadi saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, orang yang mau hidupnya tenang aman, Tuhan gak tertarik untuk memakai dia, sehingga dirinya tidak menjadi berkat bagi banyak orang, dan hidupnya tidak berdampak. Kemudian yang berikutnya, tidak masuk dalam pembuangan. Bangsa Israel masuk dalam pembuangan berkali-kali. Di Mesir 400 tahun, di Babel 70 tahun. Dan ketika ia diusir oleh Jenderal Titus sampai tahun 70, 1948 baru balik lagi. Begitu mengalami pembuangan yang hebat secara luar biasa. Tidak masuk dalam pembuangan artinya apa? Tidak mau bayar harga untuk melayani Tuhan. Ya, itu namanya mata kos. Maju tanpa ongkos. Ingin sukses, ingin diberkati Tuhan, tapi nggak ada yang mau dibayar harganya, nggak bisa. Saya selalu sampaikan sama umat kalau saya khotbah di gereja, saudara, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati suami saya, berkati semua. Saya langsung tanya, apa yang kau kerjakan di gereja? Kalau kamu tidak berbuat sesuatu untuk gereja, berarti kamu pengangguran di mata Tuhan. Tidak ada yang kau kerjakan untuk Tuhan. Orang pengangguran gak dapat gaji. Hanya orang yang bekerja dapat gaji, dapat upah. Jadi itu sebabnya saudara harus aktif di gereja. Saya bagian apa Pak? Bersihin WC, atur ini semuanya. Ada yang bisa dikerjakan. Di mana kita mau, pasti ada yang bisa kita kerjakan. Itu sebabnya kita harus aktif dalam Tuhan. Kita harus bergerak di dalam Tuhan, agar ada upah dari surga untuk kita. Tanpa doa pun Tuhan akan perhitungkan. Peringat saudara sekalian, jerih lelahmu aku yang menghitung, air matamu ku taruh dalam kirbatku. Semuanya telah kudaftarkan dalam kehidupan Tuhan. Jadi saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, mungkin waktu saudara bekerja nggak ada yang angkat jempol, saudara bersinin nggak ada yang angkat jempol, biasa-biasa saja. Yang penting saudara di mata Tuhan jelas statusmu. Amin. Kejurikan kemuliaan bagi Tuhan. Itu saudara sekalian ya, dahsyat hidup kita ya. Orang yang maunya biasa-biasa saja, datang, duduk, dengar, diam, pulang, dah itu ya. Orang yang mau normal-normal saja. Dan dikatakan berikutnya adalah, sebab itu rasanya tetap dan baunya tidak berubah. Harumnya tetap. Apa maksudnya? Kebesaran nama Tuhan, Tuhan tidak mau lekatkan dengan kita. Di dalam Filipi 2 ayat 9 dikatakan nama Tuhan, nama di atas segala nama. Allah menempelkan namanya kepada bangsa Israel, Allah Israel. Allah menempelkan namanya pada Abraham, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jadi kalau saudara hidupnya biasa-biasa saja, tidak mau bayar harga untuk Tuhan, Allah tidak tertarik untuk menempelkan namanya dengan nama saudara, sehingga namamu hanya dikenal di keluarga, tidak dikenal di lingkungan, tidak dikenal di kota-kota, tidak dikenal bangsa-bangsa. Karena apa? Allah tidak tertarik untuk mengorbitkan nama saudara. Itu saudara sekalian. Jadi kalau saudara mau terkenal, gak usah saudara pusing memikirkan bagaimana cara terkenalnya dirimu. Ketika Allah menempelkan nama saudara dengan diri saudara, Dia akan mengorbitkan saudara melebihi apa yang kita pikirkan. Harumnya tetap tidak mengalami perubahan. Kemudian saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, tidak ada terobosan. Allah enggan menyatakan dirinya untuk melakukan terobosan dalam kehidupan. Di tahun 2022 ini, biarlah gereja ini mengalami terobosan. Saudara mengalami terobosan. Ekonomi saudara mengalami terobosan. Pekerjaan saudara mengalami terobosan. Anak-anak mengalami peningkatan. Dan ada hal baru terjadi dalam hidup saudara. Jadi permukaan adalah kunci untuk kita meniti masa depan. Ya. Dan sekalian yang dikasih dalam Tuhan, ayat tadi dikatakan
barang siapa tidak memikul salib. Dan sekalian, kalau ada Alkitab katakan gini, pikulah kuk yang kupasang, karena bebannya ringan, bebanku ringan, dan jiwamu akan tenang. Jadi kita sebagai umat harus punya bahu di gereja, beban. Bilang kiri kanan, harus punya beban di gereja. Harus punya beban. Ya. Jadi kalau bahu kita ini gak berguna bagi Tuhan, jiwamu tidak akan tenang. Karena Tuhan itu sumber ketenangan dalam kehidupan kita. Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat proses salib. Bila kita ingin puas, harus melalui kesusahan. Sesudah kesusahan jiwa, baru kita melihat cara kerja Allah mengangkat hidup kita di luar akal pikiran kita. Dahsyat. Musa, dia pegang tongkat. Berapa harganya tongkat itu? Nggak laku dijual. Tapi Tuhan bilang, lemparkan tongkat itu, berubah jadi ular. Tangkap dari ekornya, berubah jadi tongkat. Dari tongkat itu laut Tebrau dibelah dua. Dari tongkat itu batu diketok keluar air. Yang di tangan kita sepertinya tidak berharga, yang kita miliki tidak punya apa-apa. Tapi kalau itu di dalam tangan Tuhan, dan hidup kita dalam tangan Tuhan, dia akan melakukan banyak mujizat dalam kehidupan saudara. Amin. Terjadi, berikan kemuliaan. Jadi saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, aku gak punya apa-apa. Memang iya, Ayub juga bilang, dengan telanjang aku keluar dari remi buku, dengan telanjang pula aku akan kembali kepadanya. Gak punya apa-apa kita. Tuhan yang membuat kita memiliki apa-apa. Nah saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membawa saudara untuk melihat ilustrasi bagian terakhir ini. Tekanan hidup akan dimunculkan untuk kita menjadi pemenang. Dalam Mazmur 92 ayat 13, orang benar bertunas seperti pohon kurma. Mazmur 92 ayat 13. Jadi saudara sekalian, kita digambarkan seperti pohon korma. Pohon korma itu saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, ayat 13-nya ya. Mereka yang ditanam di tepi. Terus sebelumnya, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Ada di situ ayatnya. Itu dia, ayat 13. Pohon korma lazim dijumpai di Timur Tengah dengan kondisi tanah yang kering, gersang, tandus, dan kerap dihantam badai gurun yang dahsyat. Kadang dunia ini seperti itu yang kita lihat sekarang ini. Gersang, susah untuk mendapat ekonomi maju, tandus, tanda-tanda kering, dan kerap kali dihantam badai gurun yang dahsyat. Tetapi pohon korma itu bisa bertahan hidup di situ. Ada apa dengan situasi pohon korma ini? Tidak berlebihan kalau pohon korma dianggap sebagai pohon yang tahan banting, karena kekuatan pohon korma ada di akar-akarnya. Jadi Allah kadang mengizinkan saudara menghadapi berbagai masalah, hantaman, supaya kita menjadi orang Kristen yang tahan banting. Sama-sama katakan, saya tahan banting. Keren. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Kekuatan pohon korma itu di akarnya. Petani di Timur Tengah menanam biji korma ke dalam lubang pasir, lalu ditutup dengan batu di atasnya. Benih masuk, taruh pasir, tutup batu. Bayangkan, benih ini belum bertunas sudah tutup batu. Baru jadi benih udah ada beban berat. Berat banget, sehingga nggak bisa nongol ke atas, tapi nongol ke bawah. Ya harus ke bawah. Setelah sekalian yang dikasih dalam Tuhan, batu itu ternyata memaksa pohon korma berjuang untuk bertumbuh ke atas. Justru karena pertumbuhan batang mengalami hambatan, hal tersebut membuat pertumbuhan akar ke dalam tanah menjadi maksimal. Dia harus berakar. Allah izinkan kita mengalami titik nol dalam hidup, mengalami kebangkrutan yang hebat, supaya kita berakar dalam Kristus Yesus. Kemudian saudara sekalian, setelah akarnya menjadi kuat, baru biji pohon korma itu bertumbuh ke atas dan menggeser beban itu. Jadi saudara sekalian yang dikasih dalam hidup ini, bila ada masalah, pergumulan sebagainya,
Anggaplah itu seperti batu di atas pohon korma yang sedang membentuk diri saudara untuk menjadi manusia tan banting, dan akhirnya saudara akan merambat ke dalam, memenuhi sumber kehidupan itu. Dan ketika engkau kuat dalam Tuhan, kuat dalam doa, mengakui kehebatan Tuhan, maka beban hidup saudara mampu saudara geser dengan kuasanya. Lalu sekalian, ditekan dari atas supaya kuat ke bawah. Itulah prinsip kehidupan yang luar biasa. Sehingga kita, saudara sekalian, kadang diizinkan Tuhan hidup dalam kehidupan seperti itu, bukan untuk melemahkan kita, bukan untuk menghancurkan kita. Sebaliknya, Tuhan mengizinkan tekanan hidup itu membuat kita berakar makin kuat dalam Tuhan. Cara pandang kita 2022 melihat masalah beban pergumulan bukan beban, tapi cara Allah untuk membuat saudara dewasa, tahan banting, kuat, dan akhirnya menggeser beban itu karena Tuhan beserta dengan saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, satu ayat lagi saya akan bawa kita, Yesaya 53 ayat 12. Yesaya 53 ayat 12, sebab itu aku membagikan kepadamu orang-orang besar. Kalau kita sudah tahan banting dan kita mengalami proses peremukan dalam hidup kita, Tuhan akan pertemukan kita dengan para orang besar. Bukan kita yang cari, Tuhan yang cari. Udah waktunya nih ku promosikan kau. Hei orang besar, dekat dengan anaknya Pak Edwin. Dia udah mengikuti proses yang luar biasa. Dia tiba-tiba ketemu dengan bos-bos. Tiba-tiba dia dipercayakan hal besar. Karena Tuhan yang atur kehidupan ini dengan caranya. Kemudian yang berikutnya, dan dia akan memperoleh orang-orang kuat. Orang-orang kuat. Bisnis kita gampang kali melewati penyeberangan dan sebagainya, surat-surat beres semuanya. Ada orang kuat yang ngurus semuanya. Ah, itu dia. Tadinya rumit, susah. Gimana ngadepnya? Oh enggak. Tuhan akan permudah itu dengan kehidupan saudara. Jadi kalau kita merelakan diri mengikuti cara kerja Allah, orang besar Tuhan berikan bagi kita, orang kuat Tuhan berikan bagi kita, supaya hidupmu tinggal menikmati kebaikan Allah dan kau akhirnya mengakui you are the best. Engkau Allah yang baik. Ku tetap setia, ku tetap setia. Jangan kita bangkit berdiri. Lagu ini kita angkat pujian. Saya akan memberikan satu artikel bagi kita. Sehebat apapun orang menghancurkan hidup kita, tidak akan pernah sebanding dengan hebatnya Tuhan mengangkat diri kita. Pegang itu. Tidak ada yang bisa menghancurkan masa depan saudara, karena dia berperang ganti kita. Kita angkat lagunya, ku tetap cinta, ku tetap setia. Yes. Ku tetap cinta. Amin. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Sekali lagi, ku tetap cinta. Ku tetap Amin. ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, Ku tetap setia. tetap setia. Terlalu banyak Yang Tuhan telah beri. yang Tuhan telah beri, Amin. takkan mungkin ku balas Ya. dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan Ku persembahkan seluruh hidupku. Amin. Biar ku
hanya keyboard saja. Saudara, apapun keadaan yang saudara alami, krisis, penyakit, pergumulan hidup saudara, tantangan di lapangan pekerjaan, satu hal yang Tuhan ingin tanamkan kepada kita, salib dan mengikut Tuhan tidak bisa terpisah. Pergumulan, beban berat tidak boleh jauh dari Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Kita akan hancur. Kita akan melarat. Kita akan binasa. Stres, depresi. Dan kita akan kehilangan nyali hidup. Karena kita terbatas. Tapi saat beban hidup begitu berat, dan kita tetap dekat dengan Tuhan, ikut Tuhan, Dia akan membalikan keadaan diri saudara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Tetaplah cinta Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun, karena Dia ahlinya pembuat mujizat. Tuhan berkati umatmu, berkati gerejamu yang dipimpin hambamu Pak Edwin bersama istri dan anak-anak. Pakai dengan luar biasa, sehingga gerejamu ini Tuhan jadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan, dan kami akan masuki terobosan baru di tahun 2022 bersama Tuhan yang hebat dan luar biasa. Dalam nama Yesus Bapak berdoa dan mengucap syukur. Amin. Katakan terlalu banyak. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami mau persembahkan. Ku persembahkan Yes, Lord. seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar kami tetap cinta. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kami sebagai keluarga besar GB Pantai Permata berterima kasih kepada Pak Rinece sebagai Ketua BPD Kepri yang sudah melayani kami. Sekali lagi terima kasih Pak. Mari kita satukan hati, kita angkat kedua tangan kita arahkan kepada Bapak Pembina kita, Bapak Pendeta Dr. Rinece. Kita lepaskan doa berkat buat beliau. Terima kasih Bapak buat kebaikan-Mu. Saya bersyukur Kau mengutus hamba-Mu untuk memberkati kami melalui firman kebenaran-Mu. Kami tahu Tuhan, firman-Mu yang hidup akan memberkati kami di tahun 2022 ini. Kami percaya ada paradigma yang baru, ada cara pikir yang baru, ada perkataan yang baru. Karena kami mau pikul salib bersama Yesus. Dan kami percaya ketika kami pikul salib bersama Engkau, maka kami layak jadi pengikut Kristus. Bapa dalam surga berkati Bapak rohani kami, Bapak Pendeta Dr. Rinece Adrians. Kau berkati Bapak, berkati kesehatannya, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati pengembalaannya Tuhan. Bahkan Kau juga berkati anak cucunya berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya tanda-tanda heran selalu menyertai pelayanan beliau. Beliau akan membuat gereja-gereja bersatu dalam nama Tuhan Yesus. Akan ada terobosan-terobosan yang dilakukan gereja-gereja di Kepri dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya
gereja-gereja Tuhan berdampak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terus utus malaikat-malaikat terbaik-Mu untuk berjaga-jaga di sekeliling hamba-Mu, sehingga apa yang dilakukannya selalu berhasil, beruntung, berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, jaga juga ibu beserta kedua anaknya. Kami percaya berkat yang sama dari sorga turun dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup hamba-Mu dan keluarga hamba-Mu serta pengembalaan hamba-Mu ke dalam tangan kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ada terobosan-terobosan baru di tahun 2022 dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur Kau sudah mendengar doa kami dan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dalam doa, haleluya, amin. Kami undang dan kerendahan hati Pak Rinece untuk melepaskan doa berkat. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang berasal daripadanya, kasih dan kemurahan dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kuat kuasa Allah Roh Kudus, kiranya memberkati saudara sekalian berlimpah-limpah. Tuhan memperluas usaha saudara, bisnis, mata pencarian. Gerejanya di tempat ini diperluas, menjangkau tempat-tempat sunyi dan bangsa-bangsa. Dan Tuhan berjalan di depan saudara, memegang kedua tangan saudara dengan tangan kanan keperkasaannya, sehingga dibuat menang, berhasil, beruntung perjalanan hidup saudara dalam dan luar negeri. Dan Tuhan Allah berperang ganti kita, dan kita bagaikan domba, Dia menjadi gembala atas kita. Darah Yesus dan bilur Yesus memproteksi hidup kita, sehingga tidak ada virus COVID apapun, virus penyakit apapun menyentuh diri saudara. Karena Tuhan membentengi, memproteksi diri kita, sehingga kita sehat, diberkati hari ini, esok, sampai Maranatha. Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Haleluya, haleluya, amin. Amin.